Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Erfan Darmawan dari Develop Academy. Kali ini kita akan melanjutkan kelas membuat website perpustakaan digital menggunakan Laravel 12. Pada video ini kita akan melakukan integrasi untuk halaman approval buku. Untuk approval buku ini hanya bisa dilakukan oleh user dengan role admin. Jadi menu tersebut hanya akan muncul di role admin ya. Langsung saja kita buka kembali untuk proyek kita menggunakan Visual Studio Code ataupun editor sejenisnya. Nah, untuk halaman approval book-nya ada di file detail.bat.php yang terletak di folder panel books. Di sini kita akan coba untuk edit terlebih dahulu agar tampilannya itu sama seperti tampilan form edit data seperti ini. Karena untuk tampilan approval yang sekarang masih wireframe seperti ini ya. Jadi perlu kita update terkait judul, deskripsi, hingga tombol kirim karyanya. Nah ini harusnya diganti, bukan tombol kirim karya, tapi proof buku. Kita akan coba untuk edit dulu. Yang pertama dari main kontennya, kita bisa lihat ke dalam file form.blur.php ini. Di sini kita bisa gunakan kelas yang sama. Jadi kita bisa copy paste dari file form.blur ini. Jadi kita paste di sini agar tampilannya berubah seperti di halaman form ubah data. Nah, berikutnya juga kita update untuk tombol kembali. Karena kita sudah melakukan modifikasi di halaman lain, cukup kita ambil data kelasnya untuk kita ubah tombol di halaman ini agar lebih efisien penggunaan kodenya. Kemudian untuk judul karya hingga file PDF, kita bisa copy paste juga dari bagian form ini. Dari judul hingga file PDF. Nah, bisa juga kita tambahkan untuk submit buttonnya. Jadi kita akan hapus dulu dari judul ini sampai file PDF. Kemudian tombolnya pun kita hapus yang ini. Kita paste di sini. Oh iya, kita juga perlu tambahkan form agar data yang di-set oleh user bisa diambil di backend. Jadi, tambahkan form di sini, kemudian kita masukkan field-field yang tadi. Jadi kita pindahkan field-field yang tadi ke dalam form ini. Kita coba rapihkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, di halaman approval book ini, semua field itu bersifat read-only. Jadi tidak perlu diedit. Jadi kita akan tambahkan untuk atribut di judul karya, deskripsi, dan yang lainnya itu read-only. Kalau kita save dulu, tampilannya akan error seperti ini karena kita tadi copy paste dari halaman form data karena perlu variabel book. Nah, agar tidak terkena error, kita akan coba buat fungsi di controllernya untuk mendapatkan data buku terlebih dahulu. Nah, kita buka controllernya itu ada di book controller. Kita buat satu buah fungsi baru dulu untuk mengambil data buku. Nama fungsinya itu show approval book. Seperti ini dulu.
Kemudian, tambahkan parameter di fungsinya itu variable book. Jadi nanti kita akan ambil data bukunya dari sini. Nah, jangan lupa sebelum kirim data dari database ke tampilan, kita akan lakukan pengecekan terlebih dahulu. Apakah usernya itu role-nya admin atau bukan. Dan juga apakah status bukunya itu waiting approval atau bukan. Jadi kita lakukan pengecekan di sini. Yang pertama, tentu kita ambil data user terlebih dahulu, kita tabung di variable user seperti ini. Kemudian, kita ambil role-nya, apakah admin atau bukan. Kalau bukan admin, kita akan kembalikan ke halaman panel. Jadi kita akan paksa ke halaman panel atau list buku. Kalau misalkan dia admin, tidak akan terkena if condition di sini. Berikutnya, kita cek apakah status bukunya itu waiting approval atau bukan. Kalau bukan, kita akan return lagi ke halaman list buku. Seperti ini. Nah, jika pengecekannya sudah dilalui, baru kita kirimkan ke halaman panelnya. Kita bisa ambil datanya itu dari sini. Return view panel books details. Kemudian kita kirimkan datanya, yaitu data buku menggunakan variable book, dan jangan lupa juga untuk data kategori. Nah, kategori di sini kita tinggal panggil saja modelnya. Kategori titik dua all. Nah, kenapa di sini cukup pakai all? Karena kita tidak akan ganti secara dropdownnya ya. Jadi langsung terisikan di kolom kategorinya. Sedangkan kalau yang di form tambah atau edit buku kan kategorinya bisa dipilih lagi ya oleh user, bisa diubah-ubah. Nah, itu perlu diurutkan agar lebih memudahkan pemilihannya. Sedangkan kalau yang di sini cukup ambil tanpa diurutkan karena kita hanya perlu menampilkan value yang sesuai dengan bukunya. Saya akan coba save dulu di sini. Kemudian buka file web.php untuk ganti routing yang ada di sini. Kita akan hapus dulu untuk functionnya, lalu kita akan ubah path-nya juga. Di sini kita akan ganti ke slash panel slash book, lalu kurung kurawal, book, kemudian slash approval. Nah, di sini kita akan panggil fungsi dari controllernya. Kita lihat di sini nama fungsinya itu show approval book. Kalau kita save, lalu kita coba buka halaman list buku, kita akan ganti linknya karena di sini masih dummy link ya di review datanya. Kita akan ketikkan slash panel slash book, lalu kirimkan book ID-nya menggunakan variable item, ambil objek ID di sini, slash approval. Kita save dulu, lalu kita coba kembali ke halaman panel atau list buku. Contohnya di sini kita klik tombol review data. Nah, maka untuk halaman approval-nya itu sudah tidak terkena error seperti tadi ya, undefined variable book. Karena sekarang variable book-nya sudah di-set melalui controller ini. Nah, kita kembali ke bagian tampilannya terlebih dahulu. Untuk tampilannya itu judul karya, deskripsi, kategori karya, dan foto karyanya itu tidak bisa diubah lagi di halaman ini. Nah, oleh karena itu kita akan set read only. Nah,
Tadi untuk yang judul karya sudah bisa read only ya. Dan di sini saya tuh tidak bisa mengubah lagi. Sedangkan yang deskripsi karya belum di set read only. Nah, oleh karena itu kita akan set semuanya read only. Dan juga kita akan coba ganti untuk warna backgroundnya menjadi abu-abu agar menampilkan visual bahwa field ini tidak bisa diubah. Nah, yang pertama di bagian judul karya, selain read only ini, kita akan set backgroundnya itu menjadi gray. Semisal gray 400. Nah, seperti ini. Lalu tambahkan kursor not allow di bagian kelasnya agar efeknya itu pointer kita dari mouse akan berubah icon seperti ini. Jadi tidak bisa diubah ya secara value-nya. Kita lakukan kembali untuk yang description, kita set read only, lalu ubah warna backgroundnya ke gray, tambahkan kursor not allow. Kita save. Nah, sudah berubah juga untuk yang deskripsi. Tinggal kita coba ubah untuk yang kategori karya. Untuk kategori karya sama, kita set ke background gray 400, kursor not allow, lalu read only. Seperti ini. Kalau semisal masih bisa diklik seperti ini untuk yang drop down atau select komponen di text select ini, kita bisa set disable. Nah, sekarang sudah tidak bisa diklik ya untuk drop down-nya. Jadi, khusus untuk text select, tambahkan juga atribut disable agar tidak bisa diklik untuk drop down-nya. Nah, untuk foto karya dan file PDF, kita akan coba untuk hapus tag inputnya. Kenapa? Karena kita sudah ada perwakilan dari tag image dan juga tag link untuk kedua file tersebut. Karena di sini yang penting kita bisa melihat file dari foto karya dan juga file dari PDF. Nah, kita akan coba untuk ubah teksnya di sini yang asalnya ubah data menjadi kirim approval. Kalau kita save, tombolnya sudah berubah. Nah, setelah itu kita akan coba tambahkan field review karya. Untuk catatan review kita akan hapus karena kita tidak ada kolom untuk menampung field tersebut. Jadi hanya ada field review karya yang berisikan approve atau reject. Jadi kita akan coba hapus dulu untuk kedua field tersebut. Nah, kita akan coba untuk tambahkan menggunakan kode dari kategori. Kita copy paste saja sebelum tombol submit. Nah, di sini kita akan hapus untuk for each-nya. Lalu saya akan coba ubah komennya di sini agar sesuai konteksnya, yaitu approval karya atau review karya. Kita ganti untuk identifier-nya itu approval. Kemudian kita set di sini yang disable sama read only dihapus digantikan atribut mandatory atau required. Kita ganti teksnya pilih approval. Kita set optionnya itu approve. Dan yang kedua reject. Seperti ini. Kalau kita save dulu, untuk tampilannya, oh iya, jangan lupa dihapus untuk backgroundnya menjadi background white dan kelas cursor not allow-nya juga dihapus ya. Jadi kalau misalkan sudah di save, tampilannya seperti ini. Semisal kita coba ganti teksnya jadi setuju, kalau reject, tolak. Biar lebih relevan untuk teksnya, baru value-nya kita set approve dan di sini reject.
Nah, kalau sudah, kita akan coba update untuk metodenya. Di sini kita akan coba atur untuk metodenya itu menjadi put. Tetapi untuk metode put itu tidak bisa di-set di bagian sini. Karena di Laravel untuk set metodenya ke put harus menggunakan skema seperti ini, metode put. Meskipun di sini metodenya post, nanti ketika dikirim ke Laravel, metodenya akan berubah menjadi metode put karena ada bagian ini. Kemudian jangan lupa tambahkan CSRF untuk keamanan. Nah, selanjutnya kita akan hapus atribut encoding type di sini karena kita tidak perlu mengirimkan file apapun. Jadi bisa dihapus untuk atributnya. Tinggal kita akan coba ganti terkait routingnya. Kita akan set ke slash panel slash book slash book ID slash approval. Karena kita akan menyamakan dengan pet yang ada di sini, tetapi metodenya itu put. Jadi kita set seperti tadi slash panel slash book lalu book ID approval untuk pet di routingnya. Kita save dulu, maka tampilannya akan seperti ini. Sebelum kita testing, kita akan coba untuk membuat satu buah routingnya di sini menjadi root put. Nah, di sini kita akan set fungsinya handle approval. Jika sudah, kita save, lalu kita buka kembali untuk controllernya, untuk ngehandle logic dari approval tadi. Kita akan buat satu buah fungsi di bawah sini, namanya itu handle approval. Jika nama fungsinya itu sama ya. Nah, di sini kita set parameternya itu variable request agar kita bisa ambil data yang diinputkan oleh user yang bagian dropdown ini, lalu ambil data bukunya berdasarkan ID buku yang ada di pet ini. Nah, jika sudah, kita akan melakukan validasi request validate untuk data approval-nya. Kita ambil identifiernya berdasarkan atribut name yang ada di sini, berarti approval seperti ini. Lalu kita set bahwa approval tersebut harus mandatory. Kemudian kita pastikan untuk data dari approval tersebut berisikan nilainya itu antara approve atau reject. Jadi tidak boleh datanya itu di luar dari kedua value ini. Karena kalau misalkan berubah, tidak ada di dalam value yang kita set di sini, kita akan set ke front end-nya itu error. Berarti ada yang coba-coba mengubah melalui front end-nya. Jadi kita perlu pengecekan di sini juga ya. Nah, jika sudah, kita akan coba set statusnya itu apakah approve atau reject. Dengan cara kita cek di request approval di sini, kita bandingkan apakah dia bernilai approve atau tidak. Kalau bernilai approve, berarti kita set statusnya approve. Kalau tidak, berarti rejected. Seperti ini. Jadi kita lakukan conditional check di sini. Dia di approve atau di reject. Maksudnya disetujui atau ditolak. Kalau misalkan disetujui, berarti akan masuk ke true condition yang ada di sebelah kiri dari titik 2 ini. Kalau misalkan tidak sesuai, berarti masuk ke false condition yang ada di bagian kanan dari titik 2 ini. Jadi statusnya nanti akan berubah untuk buku tersebut. Nah,
Selain itu, kita akan coba update juga untuk data proof add-nya. Kita set datanya itu sekarang. Jadi, proof add ini akan berubah ketika ada perubahan dari status buku. Jika sudah, kita save menggunakan fungsi save. Jadi nanti kita simpan ke database. Kemudian, kita akan root return ke halaman list buku untuk melihat apakah data bukunya sudah berubah atau belum. Kalau sudah berubah, nanti di list buku akan langsung berubah statusnya ya. Kita coba save dulu, lalu kita lakukan pengetesan untuk approval ini. Contohnya di sampel buku kedua yang update ini, kita akan klik tombol review data, lalu pilih setuju. Kalau kita kirim datanya, nah sudah berubah menjadi approve ya statusnya. Kalau kita coba cek di halaman list buku, sudah muncul ini sampel buku kedua. Kemudian kalau kita coba untuk review lagi yang sampel buku ini, kita lakukan proof atau setuju. Kita lihat sudah berubah jadi approve lagi. Lalu kita coba klik halaman list bukunya. Nah, sudah berubah juga ya untuk sampel bukunya. Ada muncul di halaman list buku, jadi nanti user bisa membaca buku secara online. Kalau kita coba klik, oh ya untuk fiturnya masih belum ada, nanti kita akan coba tambahkan di video selanjutnya ya. Jadi secara data buku sudah ditampilkan ke user. Semisal kalau kita coba reject untuk yang judul buku 2, kita pilih tolak, kita kirim datanya. Nah, judul buku 2 sudah berubah statusnya ke rejected. Dan kalau kita lihat di halaman buku ini, tidak ada buku yang berjudul judul buku 2. Jadi, logik kita sudah sukses ya untuk integrasi fungsi approval data buku. Nah, jika kamu mengalami kendala atau kesulitan di bagian ini, kamu bisa sampaikan di kolom komentar YouTube ataupun di channel Discord. Terima kasih dan semoga bermanfaat.